Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun, tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kita semua seperti para murid ingin mengikuti Yesus. Seperti dalam Injil disebutkan bahwa ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pertanyaannya adalah, perjalanan kemana? Kita ini mau berjalan kemana bersama Yesus? Tentunya yang dimaksud ialah perjalanan ke Yerusalem, tempat nanti ia ditolak, menderita, wafat, disalib, tetapi akan dibangkitkan Bapanya di surga. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, apakah seperti kebanyakan orang kita berani mengikutinya terus-menerus sampai di akhir perjalanan hidup kita? 3 syarat
dalam mengikuti Yesus. Kedengarannya yang pertama begitu keras. Orang yang harus mengikuti Yesus harus membenci orang tua, keluarga, sanak saudara, bahkan nyawanya sendiri. Membenci harus diartikan, diterjemahkan supaya bahasanya enak didengar. Harus mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Kalau kita mencintai Tuhan lebih dari yang lain, maka cinta kita kepada keluarga, kepada sesama akan mengalir dengan dirinya sendiri. Karena Allah adalah cinta. Meskipun nadanya keras, dipakai kata membenci, orang yang tidak membenci. Syarat kedua adalah mengangkat, memanggul salib, lalu mengikuti Yesus. Perkataan ini janganlah kita mengerti, kita pahami sebagai ajakan mencari-cari salib, mencari-cari penderitaan, mencari-cari kesulitan. Cara yang paling aman dan pasti terjamin untuk menemukan salib ialah mengikuti jejak langkah Yesus, meniti jalan yang sama dengan Yesus. Begitulah orang nanti akan sampai kepada tujuan perjalanan Yesus, yaitu kemuliaan. Syarat ketiga, lepas bebas terhadap harta milik. Syarat ini disebutkan sesudah diberikan perumpamaan mengenai membuat anggaran yang cukup sebelum memulai membangun dan memperhitungkan kekuatan sendiri dengan sungguh-sungguh sebelum mulai berperang. Bagaimana penjelasannya? Kedua perumpamaan itu mengajarkan agar kita belajar mempertanggungjawabkan rencana yang paling penting dengan sangat matang. Hal ikhwal menjadi murid bukanlah keinginan saleh dari saat ke saat dan mudah berubah menurut keadaan. Orang harus masak-masak menimbang kekuatan sendiri dulu. Bukan hanya keberanian untuk memulai tetapi tidak sanggup menyelesaikan, tetapi juga kemampuan meneruskan dan menerima segala risikonya. Para murid dipanggil untuk lepas bebas, menjadi orang merdeka terhadap apa yang dimiliki. Dalam hubungan itu lebih jelas mengapa ada syarat agar orang melepaskan ikatan-ikatan. Berarti orang yang berkelebihan dalam hal apapun diajak untuk berbagi bagi yang kekurangan. Menjadi murid adalah membentuk umat baru yang memberi ruang hidup bagi siapa saja, bukan umat yang ditokoi oleh orang-orang yang siap saling menyingkirkan agar bisa maju dan berkembang. Gereja adalah komunitas pengharapan. Dan selama bulan September ini, mari kita selalu membaca kitab suci, membaca firman. Dengan iman, harapan, dan kasih, kita harus yakin apa yang tertulis dalam kitab suci menjadi kenyataan. Kita sebagai manusia beriman harus membongkar kehidupan keagamaan yang palsu. Kita orang beriman harus melawan ketidakadilan, dan supaya kita bisa membongkar kehidupan keagamaan yang palsu dan melawan ketidakadilan, kita harus mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengalami kerahiman Allah dalam hidup kita. Kalau ada orang yang gagal atau orang yang merasa putus asa, Paus Fransiskus mengajak
cobalah sekali-kali pergi ke kuburan. Paus Fransiskus mengingatkan supaya kehidupan di dunia ini sementara. Dan dalam kesementaraan itu, meskipun kita banyak masalah, kita tetap gagah karena kita menaruh harapan kepada Tuhan. Dosa melawan harapan adalah putus asa. Dan kalau kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita akan mengalami kehidupan baru, bukan orang yang mati. Tuhan menaruh kepada kita, mencurahkan kita 3 keutamaan hidup: iman, harapan, dan kasih. Dan 3 yang terbesar di antaranya adalah kasih. Dan harapan-harapan itu selama bulan September ini harus kita renungkan terus-menerus, supaya kita sungguh bisa mengikuti Yesus sampai akhir perjalanan hidup kita menuju kemuliaan. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.